Oke, adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang bencana longsor. Nah, sebenarnya bencana ini mungkin sudah beberapa kali ada dilihat di televisi ataupun dari kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita. Tapi kita akan coba belajar secara spesifik tentang sebenarnya apa sih yang menyebabkan, dan sebagai seorang manusia kita bertanggung jawab seperti apa kalau ada bencana seperti ini. Nah, kita perlu mengerti satu yang penting, bahwa bencana longsor ini terjadi karena adanya ketidakstabilan di dalam tanah. Entah itu tanahnya sendiri atau batu-batuan yang ada di dalam tanah. Ini bisa terjadi karena adanya peningkatan kelembapan, ada juga mungkin campur tangan manusia di dalamnya, sehingga bencana ini terjadi. Nah, bencana ini itu bisa menyebabkan hal-hal yang kita tidak sukai, bisa jadi seperti jika di daerah bencana ada rumah-rumah, maka rumah tersebut pun akan termakan oleh tanah atau batu-batuan yang runtuh di daerah sekitar longsor tersebut, sehingga bisa mengakibatkan ada juga mungkin orang-orang yang meninggal atau harta benda yang hilang, rumah yang hancur, dan lain-lain. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan untuk mendiskusikan secara rinci sebenarnya apa saja yang bisa menyebabkan dan bagaimana cara kita menangani ataupun cara kita mengatasi masalah ini. Nah, seperti yang bisa kita lihat pada gambar ini, sebenarnya faktor utamanya adalah kemiringan tanah. Seperti kita tahu, jika tanahnya terlalu miring, maka potensi untuk terjadinya bencana longsor akan semakin tinggi. Karena miringnya tanah itu bisa membuat tanah-tanah atau bebatuan yang ada di sekitar situ akan dengan mudah berguling atau terjatuh, sehingga itu bisa mengakibatkan bencana. Ke beberapa hal yang menyebabkan terjadinya bencana longsor ini. Nah, yang pertama, adik-adik perlu tahu bahwa sebenarnya kemiringan lereng adalah faktor utama. Jika tanah di daerah situ, atau misalnya kita bayangkan pegunungan ya, kita tahu pegunungan itu kan sangat miring. Nah, itulah yang dimaksud dengan kemiringan lereng. Jika tanah di daerah situ sangat miring atau sangat terjal lerengnya, maka kemungkinan besar terjadinya bencana longsor semakin tinggi. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, yang perlu juga kita lihat adalah kondisi bebatuan di daerah sekitar lereng. Jika bebatuan di situ ternyata tidak tertata dengan baik, atau bisa jadi tanah dan bebatuan di daerah situ lembab, menyebabkan tanah mudah longsor. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah seperti yang tadi kita sudah dengarkan bersama-sama, adalah dipengaruhi oleh hidrologi ataupun kelembapan tanah. Jadi jika di dalam tanah mengandung banyak air, sehingga tanah itu tidak sanggup menahan bebatuan ataupun pepohonan yang ada di situ, sehingga mengakibatkan air itu membuat tanah yang ada di daerah sekitar situ atau bebatuan itu bergerak, dan akhirnya terjadi longsor. Yang pertama yang paling penting sebenarnya yang tadi, jika air di daerah situ atau tingkat kelembapan di tanah itu sangat tinggi dan tidak ada yang menyerap atau tidak ada yang mengalirkan, maka kemungkinan terjadi longsor sangatlah tinggi. Kemudian yang kedua adalah jika adanya getaran. Getaran ini bisa terjadi karena beberapa faktor. Entah faktornya gempa bumi, atau bisa jadi getaran dikarenakan alat berat. Alat berat di sini dalam artian berarti di daerah sekitar situ ada manusia atau ada orang-orang yang sedang mengerjakan sesuatu. Bisa jadi pembangunan, bisa jadi juga pemotongan pohon dan lain-lain. Sehingga getaran-getaran ini bisa menyebabkan terjadinya longsor. Kemudian yang selanjutnya adalah peningkatan beban. Beban ini yang dimaksud seperti yang melanjutkan dari yang tadi sebenarnya. Ketika ada manusia di daerah sekitar situ yang sedang bekerja, banyak kendaraan berat, banyak alat-alat berat dibawa, sehingga beban yang ada di daerah sekitar situ menjadi sangat berat, dan akhirnya membuat tanah itu menjadi tidak stabil, dan akhirnya bencana terjadi. Nah, yang terakhir adalah pemotongan kaki lereng. Nah, mungkin ini sedikit membingungkan, tapi saya akan coba jelaskan. Pemotongan kaki lereng ini seperti yang kita bisa lihat di gambar, bahwa
Ini terjadi karena tanggung jawab manusia sebenarnya. Ketika mereka misalnya ingin melakukan pembangunan, kemudian mengambil tanah misalnya, ataupun ingin mengerjakan sesuatu di daerah situ, tapi kemudian tidak dengan perhitungan yang baik, sehingga kaki-kaki yang ada pada lereng itu dipotong tanpa diperhitungkan dan akibatnya longsor. Tanda yang ini perlu kita lihat adalah ketika pada tanah di daerah sekitar lereng itu terjadi retakan. Kita bisa melihat tanah-tanah itu misalnya membelah. Nah, itu berarti sudah tanda-tanda. Harus berhati-hati, harus bersiap-siap. Jika kita sudah melihat tanda ini, kita harus segera melakukan sesuatu, entah pindah, entah memperingatkan warga, dan lain-lain. Kemudian secara tiba-tiba kita melihat air keluar dari tanah, padahal sebelum-sebelumnya tidak pernah terjadi, atau itu bukan sumber mata air. Tapi tiba-tiba air muncul. Ini berarti bahwa kelembapan tanah di daerah situ sudah sangat lembab dan sudah pada tingkat yang berbahaya, sehingga tanah tidak sanggup menyerap dan air itu dikeluarkan dari tanah. Tanda yang lain juga biasanya kita bisa lihat pada kalau di daerah sekitar lereng ada air sumur. Nah, air sumur di lereng itu menjadi keruh. Kenapa airnya menjadi keruh? Ini karena air itu sudah bercampur dengan tanah yang dalam artian sudah sangat lembab, mengakibatkan air yang keluar dari sumur itu pun ikut keruh. Itu juga tanda yang harus diperhatikan oleh orang-orang yang tinggal di sekitar area lereng. Karena biasanya mereka akan punya sumur. Mungkin kalau adik-adik tidak tahu, memang sumur itu seperti tempat yang dalam, di mana orang-orang di area situ biasanya menjadikan itu sebagai sumber air. Kalau di kota memang kita jarang lihat, tapi kalau di daerah pedesaan kita bisa lihat dan jumlahnya banyak. Dan yang terakhir adalah kita juga bisa melihat tanda-tanda di mana di daerah lereng ada longsoran batu-batu kecil. Nah, batu-batu ini perlahan-lahan mulai lepas dari tanah dan kemudian mereka dalam tanda kutip ada longsoran kecil dari batu-batu kecil itu. Itu adalah tanda yang penting juga untuk kita perhatikan. Jangan sampai kalau sudah melihat tanda-tanda yang tadi ini, kita acuh saja. Nah, itu bisa merupakan tanda yang penting di mana bencana akan terjadi. Yang pertama, yang perlu kita perhatikan dengan baik adalah jika kita mengetahui bahwa area di situ sangat terjal, dan di daerah situ ada tempat tinggal warga, maka yang perlu dilakukan adalah mengurangi keterjalan lereng. Nanti Bapak akan jelaskan bagaimana caranya, tapi pada intinya lereng itu harus dikurangi keterjalannya supaya tidak terlalu miring, sehingga potensi untuk tsunami berkurang. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kita perlu membangun sistem drainase. Nah, sistem drainase ini seperti yang adik-adik bisa lihat di gambar, itu jadi semacam selang yang dibangun, dimasukkan ke dalam tanah, sehingga ketika tanah itu menjadi lembab, air itu bisa segera dikeluarkan melalui sistem drainase ini atau dari pipa-pipa yang sudah dipasang. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Nah, yang ketiga adalah dibangunnya tanggul untuk mencegah tanah longsor. Seperti yang bisa dilihat di gambar, biasanya pembangunan ini itu bersamaan dengan sistem drainase. Jadi ketika mereka membangun atau memasang tanggul, maka drainase ini juga dibangun sekalian, sehingga air juga bisa keluar dari sistem drainase. Kemudian yang keempat adalah menghindari pembangunan rumah yang terus-menerus atau permanen pada akhirnya di daerah lereng yang miring itu. Kalau terus-menerus dibangun, bisa jadi berbahaya. Karena seperti yang tadi kita lihat, berarti di situ semakin banyak beban, semakin banyak rumah, yang bisa mengakibatkan lereng itu semakin berat dan bisa terjadi longsor. Pada kasus tertentu, biasanya rumah-rumah yang ada di sekitar lereng itu bahkan bisa direlokasi dengan tujuan keamanan, bukan karena kita ingin menggusur atau apa, hanya saja ini demi keamanan bersama supaya orang-orang yang tinggal di daerah lereng ini nantinya tidak perlu mengalami bencana. Kita lanjut.
Yang berikutnya adalah kita perlu membangun sistem terasering. Nah, ini yang tadi Bapak bilang dengan mengurangi kemiringan. Jadi terasering ini dibangun, kalau adik-adik lihat di gambar, cukup jelas, jadi dibangun seperti tangga-tangga. Nah, ini dengan tujuan untuk mengurangi kemiringan tanah. Nah, ini memang perlu tanggung jawab manusia atau pekerjaan manusia untuk membangun terasering ini. Biasanya akan berbarengan atau bersamaan dengan ketika terasering dibangun, di situ juga akan ditanami sehingga bisa jadi itu jadi area persawahan dan bisa dimanfaatkan juga untuk yang lain. Dilanjutkan, kalau adik-adik lihat di gambar, sebenarnya terasering itu juga bersamaan dengan penghijauan. Ditanami pohon, dan seperti yang adik-adik tahu, pohon ini mempunyai akar. Nah, akar inilah yang sebenarnya akan menahan tanah. Ketika di situ banyak pohon, maka akar-akar pohon ini akan membantu menyerap air. Itu yang pertama, airnya diserap sehingga tanah di daerah situ tidak menjadi terlalu lembab. Dan di lain sisi, akar-akar ini juga menahan kekuatan tanah. Sehingga sekalipun ada hujan misalnya yang deras, atau bisa jadi juga ada pekerjaan yang dilakukan oleh manusia di daerah sekitar situ, selama pohon-pohon ini tetap ada, maka kekuatan tanah akan dibantu oleh akar-akar dari pohon-pohon ini. Nah, ada hal-hal memang yang perlu kita waspadai. Ketika misalnya, seperti yang bisa lihat di gambar, sedang terjadi hujan yang deras, yang sangat deras, bisa jadi hujannya berhari-hari bahkan, bukan cuma beberapa jam, tapi bisa jadi hujan terjadi 1 hari penuh, atau bisa jadi 1,5 hari. Nah, ketika hujan terjadi terus-menerus, otomatis tanah di daerah situ menjadi lembab, dan bisa mengakibatkan longsor. Ditambah lagi, kalau adik-adik bisa lihat di gambar, di situ juga kita lihat bahwa pohon-pohon di situ sudah mulai layu, sudah tidak ada daun-daunnya, mungkin juga sudah digunduli, sehingga mengakibatkan kekuatan dari akar tidak bisa membantu, dan mengakibatkan bencana longsor terjadi. Nah, itu adalah hal-hal yang bisa menyebabkan bencana longsor. Saya pikir sekian saja dari Bapak. Kita akan ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih.